Ini parah nih. Segala cara dipakai oleh kelompok Anies Baswedan untuk melakukan pencitraan, meskipun mencatut dan memalsukan tanda tangan orang, termasuk pemberian gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies yang ternyata memakai tanda tangan palsu. Inilah gelar palsu, tanda tangan palsu buat orang yang penuh dengan kepalsuan. Tapi kini kadrun tutup mata dengan gelar palsu yang diberikan kepada Anies Baswedan, pujaan mereka, yang terbukti mencatut nama orang dan memalsukan tanda tangan. Pada tanggal 16 Oktober di hari terakhir Anies, Bestari Barus, politisi Nasdem yang dulunya terkenal paling vokal mengkritik Anies, memamerkan piagam penganugerahan untuk Anies Baswedan sebagai Bapak Toleransi Beragama. Piagam itu tertulis dari Forum Persaudaraan Antar Iman yang ditandatangani oleh orang-orang yang disebut tokoh dari umat beragama. Ternyata dari orang yang disebut menandatangani, namanya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan. Christophorus Rea yang disebut tokoh umat Katolik dalam piagam itu membantah hadir dan ikut menandatangani. Bapak Christophorus pun membuat surat pernyataan yang dibubuhi materai. Dengan ini saya menyatakan keberatan dalam tulisan dan tanda tangan sebagai tokoh umat Katolik pada piagam penganugerahan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, dikarenakan saya tidak hadir dalam acara penganugerahan tersebut dan saya juga tidak menandatangani piagam tersebut pada acara pelepasan Bapak Gubernur Anies Baswedan. Dengan surat pernyataan dari Bapak Christophorus Rea ini, maka sudah terbukti piagam tersebut hanya mencatut nama orang dan memalsukan tanda tangan. Kemudian juga ada orang-orang yang menandatangani piagam itu rekam jejaknya bermasalah. Misalnya orang yang disebut dengan Habib Muhsin Alatas yang diklaim tokoh umat Islam dalam penghargaan itu. Yang kita tahu dan kalau ini benar, yang dimaksud adalah Habib Muhsin Alatas merupakan Ketua Front Pembela Islam FPI Jakarta. Organisasi terlarang yang sudah dibubarkan pemerintah. FPI sama saja dengan PKI yang sama-sama ormas terlarang. Kok tiba-tiba mengaku tokoh umat Islam? Apalagi alasan pembubaran FPI salah satunya selain karena bertentangan dengan Pancasila dan ingin mendirikan negara khilafah, juga terlibat dengan kekerasan, terorisme dan tindak pidana umum lainnya. Kok tiba-tiba tokohnya memberikan gelar Bapak Toleransi pada Anies? Orang yang terlibat dengan organisasi yang penuh dengan kekerasan sehingga dibubarkan, kok bisa memberikan gelar Bapak Toleransi? Ini ibarat koruptor yang memberikan gelar anti korupsi kepada orang lain. Hanya orang dungu dan orang gila yang bisa percaya. Kemudian ada orang yang mengklaim tokoh umat Kristen, pendeta Separ Supit. Ini orang juga punya rekam jejak yang bermasalah karena lagi-lagi dekat dengan kelompok Front Pembela Islam FPI. Rekam jejak Separ Supit kontroversial dan mencoreng gerakan kebebasan beragama karena kedekatannya dengan FPI. Kemudian dia berharap FPI akan maju terus, pembawa damai dan sukacita. Tuhan memberkati FPI, kata Separ Supit waktu itu. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, harapan Separ Supit tidak dikabulkan oleh Tuhan karena FPI akhirnya dibubarkan. Kelakuan Separ Supit waktu itu mendapatkan respon dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang membantah Separ Supit utusan dari PGI. Melalui Sekretaris Umum PGI waktu itu, Pendeta Gomar Gultom, yang saat ini adalah Ketua Umum PGI, menegaskan bahwa PGI tidak ada mengirimkan utusan menghadiri milad FPI. Pendeta Gultom juga menyatakan PGI tidak ada hubungan baik dengan FPI, bahkan malah sering berseberangan dalam berbagai kasus penegakan HAM dan kebebasan beragama. Karena itulah,
Gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies Baswedan merupakan gelar dagelan. Gelar yang menjadi bahan tertawaan saja, bahkan bisa menjadi kemarahan dan penolakan karena telah mencatut nama orang dan memalsukan tanda tangan orang. Bapak Toleransi Beragama adalah gelar palsu, tanda tangan palsu untuk orang yang penuh dengan kepalsuan.